Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi alladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak sayyidus suhur wa unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin ahsanan nasi khuluqan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang kami hormati, amanah dari IMIM saya laksanakan malam ini dengan mengisi tausiah ya kurang lebih 15 atau 20 menit. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta iza jaa'a ahaduhum al-maut. Tatkala orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman itu menghadapi sakratul maut, yaitu kematian datang padanya, dan kemudian dia melihat kedudukannya di dalam neraka, ya. Kemudian dia pun berkata, qala rabbi, Tuhanku, oh Tuanku, irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Jadi dalam keadaan sakratul maut sudah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka itu berkata, irji'uni ya Allah, Rabbi irji'uni, Tuhan kembalikan aku. Untuk apa? Ayat 100 Allah berfirman, mereka itu berucap, la'alli a'malu salihan bima taraktu. Kami akan melakukan amal soleh, kami akan bersedekah, ya. Jadi pada waktu minta diundurkan, dia tidak minta untuk melaksanakan sholat, tapi dia minta a'malu salihan bima taraktu. Saya akan melakukan amal soleh, saya akan bersedekah, saya akan berbuat baik sebagaimana yang saya tidak lakukan dulu-dulu sebelum sekarang ini. Jadi ada yang bertanya, bukankah sholat yang pertama dihisab? Betul, tapi pada waktu dalam sakratul maut yang diperlihatkan itu adalah amal soleh dan sedekah, terutama sedekah, karena dia lihat sedekah itu nanti berbentuk manusia yang tampan, yang selalu siap untuk memandu, siap untuk melindungi, dan siap untuk melaksanakan tugasnya karena perintah Allah. Oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, malam ini saya akan mencoba memberikan segelincir makna daripada apa itu sedekah, ya. Di dalam Al-Qur'an, di dalam sebuah hadis, ya, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ketika Jibril datang, karena setiap malam itu malam seperti ini habis tarawih, Jibril datang mendampingi Rasulullah. Dia katakan, bacakan kepadaku Al-Quran ya Rasulullah. Kadang juga Jibril yang membacakannya. Kemudian pada saat itu Jibril menemuinya setiap malam dan untuk bertadarus Al-Quran bersama beliau. Kemudian Jibril berucap, sungguh Rasulullah adalah orang yang lebih dermawan dengan kebaikannya daripada angin yang berhembus. Kita tahu kalau lagi panas, lagi gerah, ada angin sepoi, nikmat sekali. Dan begitulah diumpamakan Rasulullah pada bulan Ramadan, dia memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang memang perlu disantuni. Kemudian sedekah itu cukup banyak. Ada yang namanya infak, ada yang namanya wakaf, ada yang namanya derma, ada yang namanya hadiah, ada juga bonus, ada juga namanya tip.
upah, gaji, honor, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah imbalan terhadap orang yang berbuat baik. Jadi Allah akan memberikan imbalan, tapi dunia itu sudah mereka dapatkan. Makanya mereka mendapatkan dunia dan Allah mensiapkannya untuk akhirat. Saya hanya mengangkat dua, saya tidak perlu terangkan apa itu hadiah, apa itu bonus dan sebagainya. Cukup infak dan sedekah. Sebenarnya infak dan sedekah itu sama saja, cuma sedikit perbedaannya pada perolehannya atau pelaksanaannya. Kalau infak itu lebih banyak material, ya. Sedangkan sedekah itu material dan non material, ya. Jadi bedanya. Makanya ada infak wajib, ada sedekah wajib, itu adalah zakat. Apalagi tinja, apalagi denda, semua itu wajib. Jadi bukan sedekah denda itu sekedar saya mau lakukan itu. Denda itu adalah, atau ibu-ibu kalah, ya, mereka tidak puasa di bulan Ramadan, maka wajib mengkalah, ya, sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan. Sedangkan sedekah itu lebih banyak dalam kebaikan non materi. Sampai Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah. Jadi kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, semua itu adalah sedekah. Senyum kepada orang lain juga sedekah. Mengucapkan salam kepada orang lain sedekah. Seorang suami yang memberikan, ya, semacam rezeki biologis kepada istri juga itu sedekah. Tentu terbaliknya juga begitu, seorang istri yang meladeni suami sedekah. Bahkan ada sebuah hadis, Ibu, ada sebuah hadis apabila ada seorang istri pergi membuatkan kopi kepada suaminya tanpa disuruh, apa balasannya? Mudah-mudahan hadis ini bukan hadis dhaif. Balasannya itu sama dengan 3 kali khatam Al-Quran. Ini baru kopi, belum yang lain. Dan memang orang yang paling kuat dalam suami istri itu adalah istri. Mulai pagi dia menyapu, dia mencuci, dia mengeringkan, belum masak, belum lagi yang lain-lain. Bahkan kadang dia kuras kamar mandi. Kemudian menjelang papa buka dia mulai lagi nih. Kalau kita bapak-bapak itu paling pulang kantor tadarus atau mungkin banyakin nonton YouTube dan sebagainya. Tapi ibu itu tidak pernah. Habis buka puasa dia bersihkan piring, dia ini susun, dia pergi sholat tarawih, pulang persiapan lagi untuk sahur. Kalau kita bapak-bapak, ya, terus ada yang mengatakan kan bapak-bapak yang mencari rezeki, memang itu adalah kewajiban ibu dan bapak sekalian. Oleh karena itu, shaimun rahimakumullah, ada juga yang berpendapat bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedang sedekah sunnah dinamakan infak. Itu terserah bagaimana kita melakukannya. Oleh karena itu, apa keistimewaan sebuah sedekah? Yang pertama, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 161 ke atau 161, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Barang siapa yang mensedekahkan hartanya, sedikit banyak itu bagaikan sebutir, ya, sebutir tanaman di taman. Setelah ditanam dia akan tumbuh sab'a sanabila, menjadi 7 tangkai. Dan setiap tangkai Allah berfirman fi kulli tumbulatin mi'atu habba. Setiap tangkai itu adalah 100 kali 7, 700. Apakah hanya 700 kita dapatkan? Allah tidak hanya berhenti di situ. Ayat ini berhenti dengan firman-Nya yang luar biasa, ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan memberikan lebih banyak lagi kepada siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dia kehendaki? Tentu yang ikut kepada amar ma'ruf nahi mungkar, ikut kepada perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menjadi suri teladannya adalah baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sedekah itu menjadi naungan di hari kiamat. Kullum ri'an fi dilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nasi. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya sampai dia dipanggil untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu sabda Rasulullah. Yang ketiga, sedekah itu pahalanya akan dilipat gandakan seperti tadi. Bukan hanya 700 tapi lebih daripada itu. Karena ada seorang orang tua, kakek datang kepada Rasulullah. Dia bawa untanya. Dia pegang talinya baru dia panggil tangannya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini unta saya persembahkan kepada fisabilillah. Rasulullah pegang kekangnya dan pegang apa yang menjadi bapak tua itu, baru dia katakan, Pak Tua, sekarang Pak Tua mensedekahkan 1 ekor unta. Insya Allah akan membayarnya dengan 700 ekor unta yang lebih bagus dan lebih yang terbaik untuk. Maka itulah yang disebut sedekah itu adalah dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Yang keempat, sedekah akan meredam kemurkaan Allah dan menolak kematian yang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u maitatas su'i." Sesungguhnya sedekah itu bisa menekan kemurkaan Rabb dan menolak kematian yang jelek. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan hasan yang garib. Yang kelima, ibu dan bapak sekalian, sedekah itu menolak tipu daya setan. Jadi kalau kita mau terasa tergoda, selain kita baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, maka bersedekahlah karena sedekah itu akan menolak daripada tipu daya setan. Rasulullah bersabda, la yukhriju ahadun say'un minas sadaqati hatta yufakki anha la ya sabaina syaitani, bahwa tidaklah seorang mengeluarkan satu sedekah kecuali dia akan dibebaskan dari 70 lilitan syaitan. Pagi saja kalau ada azan, itu lilitan 3 saja yang paling kuat bisa kita hilangkan. Yang pertama, mendengar azan, bangun duduk, jangan langsung berdiri, baring dulu, buka mata, ya baca Al-Fatihah, kemudian kita bangun, kita baca Bismikallahumma, ya bukan Bismikallahumma, ya itu pada waktu kita Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru kita berdiri. Nah, 2 ikatan setan, yaitu pada waktu bangun dan pada waktu kita duduk. Berdiri jangan langsung cari YouTube nonton, masuk di tempat wudhu, ambil wudhu. Setelah wudhu kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka ikatan yang kedua hilang. Tapi jangan habis ambil wudhu kita pergi baring-baring nanti tertidur. Datang ambil sajadah, hamparkan, baru kita angkat takbir. Baru kita angkat takbir, lari tunggang langgang itu setan. Dia bilang, celakalah aku, disuruh sujud tapi aku tidak pernah sujud. Sedangkan manusia itu apapun namanya, dia senang sujud dan Allah akan memberikannya kebaikan. Yang keenam, sedekah itu membersihkan dan bersucikan. Ini seperti surah At-Taubah 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huz min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah ya zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu mereka membersihkan. Membersihkan artinya zakat itu dapat membersihkan kekikiran, ya, gigi-gigi, tapi begitu kita keluarkan zakat maka insya Allah tidak ada. Atau karena kita cinta kepada harta benda, begitu kita keluarkan. Cuma memang banyak yang salah di sini, karena yang dia hitung adalah zakatnya,
bukan harta yang tinggal. Coba kita menghitung. 1.000 keluar berapa? 25 rupiah. Masih sedikit kan? 10.000 sudah keluar 250. Kemudian 100 ya, kalau 1 juta keluar berapa? 25.000. Kalau 100 juta, nah keluarlah 2.500.000. Macam rasa kita tidak pirni 2.500.000 kita hitung, padahal kita masih memiliki 97.500.000. Nah, apalagi kalau 1 miliar. Dan tidak ada orang kaya sekarang hanya 1 miliar. Bermiliar-miliar, apalagi yang koruptor, bukan lagi miliar, tapi apa? Tapi triliun. Tetapi walaupun mereka zakatkan tidak diterima, karena yang disakatkan itu adalah milik sendiri dan itu barang yang halal. Kalau mereka keluarkan zakatnya akan menjadi cambukan nanti di hari kemudian. Kamu itu pintar sekali ngomong padahal kamu melakukan pencurian dan sebagainya. Karena itu janganlah kita sedikit. Termasuk ada beberapa hal yang ini berhubungan dengan ayat At-Taubah ayat 103 ini. Mohon maaf ya, sekali lagi maaf. Ada itu namanya badan amil zakat. Kan yang kedua ada diberikan 8, ada 3. Yang pertama al-fuqara wal masakin wal amilin. Nah, sayangnya sekarang orang kita tidak pakai fakir. Orang-orang sekarang di pusat tidak mau mengatakan fakir. Miskin itu ada pencaharian tapi tidak cukup dimakan sehari semalam. Fakir itu bisa saja tidak ada 1 hari, belum tentu jaga besok. Maka fakir itu mari kita pakai fakir itu karena Al-Qur'an mengatakan al-fuqara wal masakin. Tetapi orang-orang membalik namakan itu, dia mau pakai fakir tapi dia mengatakan miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu apa artinya? Lebih pakai fakir. Dan memang sekarang banyak sekali istilah-istilah Islam itu dikaburkan. Contoh, tidak pernah kita dengar yang namanya mengatakan sesuatu yang benar tapi itu tidak benar. Fitnah. Tidak pernah orang fitnah. Apakah itu fitnah? Kalau kita bilang fitnah itu berdiri, tapi dia bilang tidak, itu hoax. Hoax biasa sih. Padahal itu sudah mengabarkan sesuatu seolah-olah benar, padahal itu tidak benar. Masih banyak lagi. Hari Ahad dijadikan hari Minggu, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kenapa saya mengangkat yang ketiga yaitu badan amil, yaitu hus. Ambillah, bukan tunggulah di masjid orang membawa zakatnya. Datangi. Seperti kalau kita datangi mereka bertanya, ada uangku begini, berapa zakatnya? Hitungkan mati. Senang itu orang kalau kita hitungkan. Apalagi kalau dia datang di masjid, mungkin dia tidak sampai dia ini zakatku dibacakan. Padahal tidak seperti itu. Hus, ambillah, datangi. Kemudian setelah sampai di masjid, kita bagi-bagi. Jangan bagi kupon baru orang yang datang kupon kita bagikan. Tidak ada hubungan yang indah antara musaki atau pemberi zakat dengan mereka yang menerima zakat. Karena itu sebaiknya kita datangi rumahnya, bawakan itu. Saya pernah sampaikan di seminar tapi angkat tangan mereka, Ustaz, berapa orang dikasihan amilin dan rata-rata orang tua. Saya bilang jangan kamu, banyak anak muda. Panggil mereka sebagai volunteer, sebagai ini contoh, tapi kayaknya masih seperti dulu. Bagi kupon, kemudian ganti kupon dengan kita yang bikin besek-besek. Allahu Akbar ya Karim. Kemudian yang ketujuh, tidak mengurangi harta bahkan menambahnya. Mana kasot sedekatun min mali, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, akan lapang hatinya karena pembawanya selalu gembira dan bersukaria karena puas melihat orang-orang yang kita tolong. Wow, gembiranya mereka. Aduh, terima kasih keren, terima kasih puan begini. Gembira dia, kita pun gembira melihatnya. Kalau kita lihat sebenarnya tidak seberapa yang kita berikan kepada mereka. Oleh karena itu, jangan hanya zakat, sebaiknya lebih banyak sedekah. Kita datang ke rumahnya bawakan zakat, tapi begitu lihat rumahnya berdinding karton, lantainya berdinding tanah,
Nah, kita pulang sampaikan kepada jamaah orang, mari kita bersedekah karena rumahnya kodong di sana begini, sedangkan kita tinggal, masya Allah, tinggal di gedung, mau makan buka kulkas ada semua mereka, kan? Jangankan kulkas, untuk pagi, untuk siang itu agak sulit. Oleh karena itu, orang yang bersedekah akan lapang hatinya karena menolong orang yang membutuhkannya. Dan secara umum kehidupan akan bahagia sebab dia senang membahagiakan orang lain. Sebuah hadis yang luar biasa, Rasulullah bersabda, irhamu mamfil ardi, hendaklah kamu berbuat baik di bumi ini. Siapa yang berbuat kepada sesamanya, yang di langit juga akan berbuat kepadanya. Siapa yang suka menolong kepada sesamanya, yang di langit juga menolong kepadanya. Siapa yang suka memberikan kegembiraan kepada sesamanya, insya Allah yang di langit juga memberikan. Ini adalah hadis luar biasa yang kita bisa amalkan. Yang kesembilan, sedekah akan sebabnya datang pertolongan Allah, dimudahkannya dari segala urusan dan dijauhkannya kita dari bala. Dulu tuh saya kecil dulu mau berangkat ke masjid, bilang ampoh ini patolak bala. Kayak dulu dikasih dulu uang namanya patolak bala. Artinya sedekah itu akan menghindari yang namanya bala, ya, sesuatu yang kita tidak senangi. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhihi. Dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong sesamanya. Allahu Akbar. Yang 10, sedekah menghilangkan berbagai akhlak yang buruk, karena orang yang dermawan akan menguatkan ikatan persaudaraan terhadap yang menerima, menyatukan hati antara kita dengan mereka. Yang ketiga, melindungi kehormatan mereka, tidak perlu lagi pergi meminta-minta karena kita berikan sedekah. Dan yang keempat adalah mengharumkan nama, ya, masjid Ar-Rahman itu akan sampai di mana-mana. Orang mengatakan, kita kalau melihat orang membagi sedekah dan sebagainya, datanglah ke masjid Ar-Rahman Jalan Incet. Di situ kita akan lihat bahwa di sekitar itu tidak ada lagi yang miskin, karena memang rata-rata mereka itu memberikan sedekah kepada tetangganya. Oleh karena itu, sebagai yang terakhir, orang yang dermawan suka bersedekah. Kenapa? Karena dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang gigili jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Mudah-mudahan kita selalu berada pada posisi dekat dan Allah memberikan kepada kita kenikmatan, insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya masih ada amanah, saya mohon tidak sholat tarawih di sini.